Mengatur dan mengganti nama file satu persatu itu memakan waktu dan sering bikin pekerjaan terhambat. Karena itu, kami membuat aplikasi file renamer berbasis C++ yang ringan dan mudah digunakan. Dengan Win32GUI, pengguna bisa mengganti nama banyak file sekaligus dengan cepat dan rapi. Proyek ini berjudul Pengembangan Aplikasi untuk Pengurutan dan Penamaan File Berbasis C++ sebagai solusi praktis untuk manajemen file modern. Nah, dan ini yaitu flow chart dari aplikasi yang sudah saya buat. Mula-mulanya, saat mulai, aplikasi akan menampilkan GUI, Generated User Interface, yang akan digunakan user sebagai antarmuka. Di sini saya UI menggunakan Win32 yang notabene low level language, jadi sangat ringan. Itu sesuai dengan tujuan kami, yaitu menciptakan aplikasi yang ringan, cepat, dan mudah digunakan. Lalu di sini program meminta user untuk memasukkan file. Jika user memasukkan file, maka dia akan lanjut ke program selanjutnya. Jika tidak, program akan menampilkan error, yaitu file tidak diinput. Lalu setelah user memasukkan file, di sini user memilih tipe pengurutan, baik secara nama, tanggal, ataupun ukuran dari file tersebut. Lalu di sini juga user diminta untuk membagi lagi, baik dari urutan dari atas ascending descending, dari A ke Z atau Z ke A, atau dari lama terbaru, atau bahkan dari yang file terbesar ke file yang terkecil. Lalu di sini sistem secara otomatis akan menginput semua, lalu mengganti nama, dan di sini juga saya membuat loading bar agar user tahu kapan file itu sudah selesai di rename. Lalu setelah itu program akan menyimpan file pada folder yang sudah ditentukan dan program selesai. Skenario penggunaan. Misalkan kalian memotret banyak foto, dan tentunya kan foto di HP itu kan namanya kan secara acak dan sulit untuk dihafalkan kan. Seperti ini, yaitu image 2025-1124, dan menggunakan kode ini teman-teman mungkin akan kesulitan untuk mencari nama. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan aplikasi ini dan mendefinisikan pola baru. Di sini saya menggunakan pola seperti foto underscore, dan yang menghasilkannya itu jadinya berurutan, yaitu foto 1, 2, dan 3. Dan ini adalah penggalan dari kode. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 algoritma yang saya gunakan. Event driven algorithm, yaitu saya gunakan pada UI-nya. Jadi UI ini bekerja jika user memberikan input. Jika tidak, maka dia akan tidak melakukan apapun. Lalu di sini ada resource loading algorithm. Di sini saya menggunakan scanner yang sudah ada tersedia pada bahasa C++, yaitu menggunakan scan folder. Jadi dia bekerja dengan menycan folder yang ada pada komputer kalian. Lalu yang ketiga algoritma yang saya gunakan yaitu sorting algorithm. Saya gunakan pada kode sorter, yaitu dia bisa mengurutkan dari nama, ukuran, dan waktu. Ini merupakan tampilan dari aplikasi yang saya buat. Cukup simple tapi mudah dipahami, dan juga ini sangat ringan aplikasinya karena menggunakan Win32 API sebagai antarmuka. Nah, ini ada file yang belum diubah, yaitu ada tulisan chapter 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini saya ingin mengubahnya menjadi file atau apapun itu, misalkan gambar. Kita klik, lalu kita bisa memilih di sini berdasarkan nama, ukuran, atau waktu. Dan saya di sini ingin menggunakan ukuran. Dari ukuran terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita tekan tombol rename, maka pesan akan menampilkan proses rename selesai dan file sudah berubah.
yang tadinya chapter menjadi gambar. Ya, ini. Untuk file yang sebelumnya situ tidak ada karena saya timpa untuk mengefisiensikan penyimpanan. Oh ya teman-teman, singkat cerita ya, kenapa saya menggunakan Win32? Jadi sebenarnya saya sudah menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama. Namun dengan tujuan saya yaitu membuat aplikasi yang sangat ringan. Jadi saya menggunakan Win32 sebagai API. Jadi aplikasi ini hanya berukuran yaitu 300 KB saja teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk komputer-komputer generasi lama. Mungkin itu saja dari saya. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Saya izin bertanya mengenai di aplikasi itu apakah menggunakan metode create, read, update, delete? Bisa dibilang? Create, read, update, delete. Ya. Oh. Ada fasilitas itu di dia. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, jadi aplikasi saya ini tidak bisa mendelete atau mengupdate file dikarenakan batasan yang sudah saya buat. Jika saya menambahkan fitur tersebut, maka akan tujuan saya untuk membuat aplikasi yang ringan akan berkurang karena ukuran dari program akan bertambah dan juga kompleksitasnya akan bertambah. Itu saja. Ya. Itu maksimum ukurannya yang dirubah itu berapa? Nggak ada. Maksimum? Nggak ada maksimum. Saya sudah mencoba sampai 15 GB 10 file, jadi total 150 GB dan itu bisa berjalan. Langsung 10 harus Iya. Karena tadi Anda bilang 10 file itu 15 GB. Iya. Terus kita masukkan ke aplikasi ini, kira-kira jadi berapa giga? Untuk ukurannya tidak berubah, Pak, karena di sini aplikasi ini cuma merubah nama saja. Jadi mengurutkan. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya 10 file itu berapa tuh 10 GB bisa kan? Iya. Makan waktu banyak kan? Tergantung dari komputasi dari kekuatan komputer tersebut. Jadi makanya saya buatkan yaitu loading bar. Jadi kita tahu kapan selesainya di rename aplikasi itu. Berarti waktu ya? Iya. Kalau tadi 10 file tadi 10 file 15 GB itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau di komputer saya yang sudah saya uji coba itu memakan waktu hanya 3 detik. Detik. Iya. Data kanan. Berarti tergantung dari komputernya berarti kan? Iya. Spesifikasi komputer, speknya. Iya. Lalu di situ juga berdasarkan tipe file. Karena ada file kayak RAR atau apa itu atau PNG, JPG itu. Nah, itu berpengaruh. Iya, berpengaruh. Jadi di sini juga saya kalau untuk gambar saya bisa mengubahnya. Mau dari misalkan gambar original itu JPG. Nah, kita bisa ubah jadi PNG extensionnya. Karena teman saya kan seorang web developer. Saya konsultasi ke dia karena beberapa web itu tidak support JPG, hanya support WBP. Dan saya sudah uji coba mengubah gambar JPG jadi WBP itu bisa. Bisa. Mengubah extension. Dengan aplikasi ini? Iya. Apakah udah diuji coba pakai video? Pakai video bisa. Apakah diuji coba sama Mas? Iya, udah. Berapa lama kalau video? Kalau video tergantung ukuran lagi, Mas. Ukuran yang Mas pakai berapa? Saya pakai ukuran 100 MB, total ada 5 video. Berapa lama? Untuk lamanya saya kurang tahu karena dia langsung selesai. Itu cepat berarti. Iya. Dengan hasil yang sama. Dengan hasil yang sama. Gak ada yang hilang gitu. Nggak ada. Karena di sini saya menggunakan Win32 yang notabene low level language. Jadi dia langsung berjalan di sistem Windows. Iya. Kalau Win32 itu sampai sekarang tuh masih dipakai. Kalau info yang saya dapat dari forum-forum dan juga teman saya, karena aplikasi ini saya berkonsultasi dengan teman saya yang seorang developer di Microsoft. Jadi dia bercerita
Win32 ini berhenti digunakan pada Windows 7 atau paling barunya lagi 8.2. Itu terakhir kali digunakan. Karena dengan kompleksitasnya yang sangat kompleks, tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Dan juga aplikasi sekarang lebih kompleks daripada aplikasi zaman dulu. Dan ditambah lagi komputer sekarang lebih canggih secara komputasinya. Waktu prosesnya lebih cepat ya? Iya. Oke, ada lagi? Mbak? Sekian dari kelompok kami, saya Angga Wibisana dan teman-teman saya. Sekian, terima kasih.